adalah man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafar. Wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka. Wa man arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Wahada yuwahidu wahid. Tauhidkan. Dunia ini ada satu. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwa al-ana ma'alahika. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun dia tetap sendiri. Biarkan dia dengan kesendiriannya. Tapi natalah, tapi jangan dituju. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Tadi semua, ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan, sahabat, itu ya. Nanti yang bisa hadir ke sini lebih mudah, ya. Menyambungkan itu, dan itulah yang katakan baginda Nabi dengan Malak Jibril. Malak Jibril itu Nabi sendiri loh sebenarnya. Maka tadi didohirkan dia dalam suratul insan. Karena guru manusia. Ya. Jibril dalam wujud manusia. Tapi ya, tadi ternyata Jibrilnya itu jangan-jangan orang Pulau Jawa lagi. Yang memberikan bayat pada Nabi itu. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Ayo terus belajar. Karena yang sing penting sampai hidup kita adalah terus kita belajar. Karena berhenti belajar adalah kebodohan. Walaupun sudah hafal sejuta kitab. Walaupun kamu baru tahu satu huruf tapi sedang belajar, kamu orang pintar. Nah, itulah yang penting ya. Sehat semua. Apa ya yang tadi pertanyaan yang penting yang Abah belum jawab. Ya barangkali sahabat yang belum terjawab karena tadi Abah tadinya membuat judul sendiri, tapi kemudian karena Abah di sini ada daftar pertanyaan dari admin tadi semua, dari teman-teman. Ya udah akhirnya terfokus pada jawaban dari semua. Tapi yang harus penting adalah bagaimana adalah kita adalah fana fi syariah itu dengan mati tabi'i, adalah fana fil fana itu dengan mati adalah ma'nawiyah, fana fillah itu dengan mati syiri, ada fana fil baqo itu dengan mati hisyi. Jadi semua ya. Mari hidup dengan mati. Mari bangun dengan tidur. Karena kehidupan adalah tidur. Pada saat kamu mati, kamu bangun. Kehidupan adalah kematian. Jadi pada saat kamu mati, kamu hidup. Itulah hidup. Apapun kalau udah hidup, tumbuh. Sekarang kenapa nggak banyak tumbuh? Mati. Kamu merasa hidup, mati. Itu. Ini yang harus dipahami ya. Sehat semua, mohon maaf Allah. Nabi Azimi Allahumma salli Nabil Hasbi Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Syabdul Qadir Al-Jalani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syamar Sayyidullah.
Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga jamaah sekalian Abah Setu MDNH online ya, yang lewat YouTube semua, TikTok dan Facebook. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk mentafakuri ya. Diniatkan bahwa kita adalah untuk, selain kita ta'lim, muta'alim adalah untuk bertafakur. Allah telah memuliakan kita, adalah akal kita manusia. Maka banyak ayat dalam Al-Quran mengingatkan afala ta'qilun ya. Bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berjalan menuju Allah. Afala yatafakkarun adalah bagaimana baginda Nabi juga adalah menyampaikan kepada kita 3 derajat tafakur tadi semua. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat yang berkaitan dengan bab furu, bab fikih adalah lebih baik daripada ibadah setahun ya. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakur sesaat adalah yang berkaitan dengan bab tauhid, adalah bab tasawuf, adalah lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tapi yang berkaitan dengan mengenal Allah, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati, ada alfi amin, adalah tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi betapa pentingnya mengenal diri dan mengenal Allah. Itulah sampai kita paham awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Seolah-olah tidak ada syariat tanpa ma'rifat. Tidak ada thariqat bahkan tanpa ma'rifat. Tidak ada hakikat tanpa ma'rifat. Maka awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah kenal kepada Allah. Lebih mustahil kenal pada Allah kecuali kenal pada diri. Kenal pada diri adalah kenal pada mati. Tetapi tidak mungkin kita menunggu mati untuk kenal pada diri, maka belajarlah mengenal mati dari tidur. Karena pada dasarnya dengan tidur kita mengerti bahwa kita tidak punya daya dan tidak punya upaya. Pada saat tidur tidak ada ketakutan dalam hidup. Maka itulah kenapa perlambang orang tidur itu adalah perlambang orang mati. Maka orang akan damai pada saat tidur. Ya. Tetapi tidur juga kepada orang-orang yang berilmu, yang hatinya sudah hidup, sampai Nabi bersabda, adalah naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu
Tidurnya yang sudah ruhnya hidup. Tidurnya saja adalah ruh itu tidak pernah hidup, tidak pernah mati. Tidurnya orang berilmu adalah nafasnya adalah dzikir. Maka sesungguhnya ruh tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Karena ruh adalah tidak pernah mengalami ngantuk, ruh tidak pernah tidur. Maka orang yang sudah berubah adalah menjadi manusia ruh, maka dia tidurnya aja ibadah. Maka ruh adalah nyata pada nafas. Maka Abah sudah ajarkan tentang adalah nafas at-tanzih. Tanzih nafas adalah nazaha adalah nafas ke dalam, dan naba apa namanya adalah tentang juga adalah tasbih, adalah sabbaha adalah nafas keluar dari semua. Maka tadi pagi Abah sudah live bahwa orang yang tahu Allah itu hanya batin, maka sesungguhnya dia kafir. Karena bagaimana dia akan bersyahadat pada Allah yang batin. Maka itulah antara napas masuk adalah menjadikan Allah itu batin. Manusia yang hanya tahu Allah batin, kafirlah dia. Tetapi kalau manusia juga hanya melihat yang apa namanya tasbih, ya, dari kata apa namanya menyaksikan, ya, maka sesungguhnya juga orang itu adalah menjadi syirik tadi semua. Maka disitulah ada tanzih, napas masuk, tasbih, napas keluar. Sehingga seharusnya adalah Allah itu adalah dohir dan batin, ya. Maka tadi pagi Abah sudah dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan adalah apa namanya sesungguhnya yang harus dipahami adalah man arafa Allah bi tanzih faqad kafara wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka wa man arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Berarti siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih, ya kufur. Allah itu dianggap batin. Karena huwal awal, huwal akhir, huwal dohir, huwal batin. Allah itu dohir. Tetapi juga dikatakan adalah siapa mengenal Allah ya hanya dengan tasbih, ya syirik. Karena berarti semuanya adalah begitu banyaknya ilah yang akan dia lihat. Maka waman arafa Allah bi al-jami' bainahuma, menggabungkan ada tanzih dan tasbih, napas masuk, napas keluar. Itulah yang dikatakan adalah al-jami' bainahuma faqad wahada. Berarti dialah yang telah benar-benar mentauhidkan Allah dohir batin. Tadi semua, ya. Maka disitulah dia mampu bersyahadat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang, disinilah kita harus memahami tentang hakikat ruh. Karena ruh itu adalah dia tidak tahu apa namanya apapun yang dia lihat hanya Allah. Bagi ruh hanya pandang, yang dipandang adalah ruh, adalah Allah. Maka orang yang sudah martabat ruh, maka apa namanya maaf Gus, ini yang TikToknya berubah tadi semua, ya. Ya, ini TikToknya banyak gangguan sekarang, maaf ya. Jadi orang yang ibadahnya adalah sudah ruh, yaitu adalah sudah lurus tadi semua, ya. Maka tadi adalah syarat menjadi seorang aulia. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjadi kekasih Allah. Iya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi mengatakan cara menjadi kekasih Allah adalah bagaimana kita harus mampu memandang semua makhluk ini kekasih Allah. Semua manusia ini kekasih Allah. Maka tadi tidak boleh kita adalah apa namanya, karena kita sudah pandang manusia itu bukan tentang baik dan buruknya. Manusia itu bukan tentang apa namanya setan atau apa namanya taat atau maksiatnya. Tapi yang kau pandang adalah hidupnya tadi semua. Maka itulah dikisahkan tentang pelacur yang melihat Allah pada anjing lebih selamat daripada ulama yang mau pergi haji tapi tidak mampu melihat Allah pada anjing.
Nah inilah juga yang dikisahkan tentang Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa Allah menciptakan anjing dan babi? Sesungguhnya bukan tentang najisnya anjing dan babi, tentang najisnya manusia yang lebih rendah daripada anjing dan babi. Maka itulah yang dikisahkan dalam sebuah kisah tentang binatang yang saling menghina. Yang pertama kata sapi, beruntung aku jadi sapi, tubuhku besar, dagingku besar, tulangku bisa jadi kalsium, kotoranku bisa jadi pupuk, tandukku bisa dijadikan hiasan. Aku tidak dijadikan kucing. Tapi dibantah oleh kucing, maka sesungguhnya walaupun aku tidak beruntung sebagaimana sapi, kata kucing, tapi aku bisa tidur di mana tuanku adalah memberi membeli sopah. Dan juga pahamnya dari kucing dijelaskan oleh siapa Jalaluddin Rumi, kalau kalian ingin melihat tempat yang paling nyaman untuk tidur, pilihlah tempat di mana kucing tidur. Maka kucing pun berkata, aku beruntung tidak jadi anjing. Maka kemudian didengar oleh anjing, wahai kucing, sesungguhnya aku tidak beruntung seperti sapi dan juga tidak beruntung seperti kamu. Ketahuilah, aku adalah, maka dikisahkan oleh seorang ulama, 10 kemuliaan anjing. Sifat ahli tahajud ada pada anjing. Sifat adalah yang sabar ada pada anjing. Yang qanaah ada pada anjing. Sifat zuhud ada pada anjing. Maka disinilah kata anjing itu, aku tidak pernah duduk lebih tinggi dari tuanku. Aku tahu siapa yang beriku makan. Aku selalu bersyukur kepada tuanku dibandingkan dengan si babi. Itu kan tadi. Maka terdengar pula oleh babi, sahabat. Maka kata babi, walaupun aku bukan sapi, bukan kucing, bukan anjing, aku bersyukur menjadi manusia, jadi babi. Aku tidak dijadikan makhluk yang tidak sholat pada Tuhannya. Nah disinilah banyak ulama-ulama menafsirkan tergantung daripada sudut pandang ulamanya. Siapa yang tidak sholat itu? Ya, dalam pandangan syariat berbeda, pandangan fikih. Maka inilah sahabat-sahabat juga buat teman-teman yang suka juga mengkaji kajian Abah. Maka harus pandai tadi semua. Tidak bisa kajian hakikat itu dengan syariat. Tidak bisa adalah menimpali adalah kajian hakikat adalah dengan syariat. Tadi semua ya. Tapi tidak bisa juga adalah syariat dipisahkan dari hakikat. Maka tadi kan sama seperti at-tanzih, tanzih dan tasbih. Tadi semua. Maka pada tasbih kepada yang dohir berlaku syariat. Pada saat tanzih ke dalam berlaku hakikat. Maka tidak boleh dipisahkan tadi semua. Tetapi tentang kerendahan babi dikisahkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan banyak manusia nanti minta jadi babi. Ya Allah, seandainya seperti ini hidupku, lebih baik kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia dan jadikan aku babi. Maka jangan pernah merasa kita lebih mulia dari babi. Bahkan kata Imam Ghazali, kamu merasa lebih mulia dari iblis saja, itu sudah iblis tadi semua. Ya. Maka disinilah kita perlu tasawuf tadi semua. Kita perlu tasawuf. Maka bahkan di kitab Safinah dijelaskan tentang bab tayamum. Pada saat syarat tayamum tidak terpenuhi karena masih adanya air, maka kalau seandainya air itu dibutuhkan oleh dua makhluk yang sama-sama kehausan, yang satu makhluk itu makhluk yang tidak pernah sholat, yang satu lagi babi, maka babi berhak mendapatkan minuman itu. Disinilah maka dikisahkan maka oleh Abu Yazid Al-Bustami, kenapa Tuhan menciptakan babi dan anjing, najisnya mugoladoh, tapi sebenarnya yang disindir adalah manusia. Padahal manusia lebih rendah dari martabat anjing dan babi. Dalam sebuah kitab Abu Yazid mengisahkan pada saat beliau salah memandang kepada anjing. Pada saat dia adalah berpapasan dengan anjing dan dia menggunakan gamis. Kemudian anjing itu menengok pada dia dan dia menengok pada anjing itu. Anjing itu berkata kepada dia. Ada hatib, tadi ada apapun bahasanya. Anjing itu berkata, wahai Syekh, apa yang kau lakukan barusan? Kenapa kau angkat gamismu itu? Apa kau merasa kau lebih mulia dari aku? Sahabat, ya bagi orang-orang tertentu ya, nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang pun banyak yang bisa mendengar itu, gitu kan tadi semua.
Cuma kalau ngaku sekarang kadang-kadang sebut sombong tadi semua ya. Karena dianggapnya itu adalah mustahil. Nah itulah, tidak ada yang mustahil. Ya. Nah inilah maka ketahuilah katanya Syekh, dengan kau cara mengangkat engkau, gamis engkau barusan, sesungguhnya engkau itu adalah aku dan anjing dan sahabatku babi yang kalian sebut najis mugoladoh itu. Senajis-najisnya aku bisa sucikan dengan 7 sucian dengan 1 tanah. Tapi kau barusan ada kejahilanmu tidak mampu melihat Allah pada diriku. Maka sesungguhnya engkau lebih rendah daripada najisku dan si anjing. 7 samudra dan 7 benua tidak bisa mensucikan najismu. Itulah jika ada seorang ulama yang mengkaitkan dengan wala taqrabus shalat wa antum sukara itu di situ, karena mereka maka ada tentang juga adalah tentang masuk masjid. Itu sebetulnya kaitannya secara hakikat adalah tubuh masjid. Tidak bisa Allah itu tajali pada dirimu selama kau najis tadi semua ya. Maka disinilah kita harus pahami. Maka marilah kita sempurnakan ilmu Allah. Tapi jangan salah memandang kelasnya fikih, pandangannya beda tadi semua ya. Makanya tadi sahabat adalah yang berkaitan dengan apa namanya yang akan kita bahas nanti adalah jangan membuat kalian bingung karena ini pandangan tasawuf. Pandangan tasawuf tentu berbeda dengan pandangan fikih. Dalam pandangan tasawuf, kalau ingin menjadi aulia Allah, pandanglah seluruh manusia itu aulia Allah. Siapapun dia, baik yang taat maupun maksiat. Mana boleh tahu kamu adalah orang yang maksiat itu adalah aulia Allah. Karena sudah membuktikan dari zaman ke zaman. Tadi semua seperti Robiah Adawiyah, Jablai, kemudian Syekh Sakoti, rampok, Fudail bin Iyad, rampok, pemerkosa, Umar bin Khattab, rampok. Terkadang aulia Allah itu disembunyikan oleh Allah di dalam perbuatannya itu yang justru berseberangan dengan sifat orang-orang solih sebetulnya. Nah inilah kadang-kadang maka itulah cara yang paling aman maka dalam hidup ada kata Abasi dalam tasawuf tadi semua. Karena kalau tasawuf tidak menilai manusia dari baik dan buruk. Maka disitulah tentang kiamat itu terjadi kata Nabi kalau seandainya sudah bebas dari dualitas. Salah dan benar. Baik dan buruk. Karena ruh sudah tidak lagi salah dan benar. Ruh tidak lagi melihat baik dan buruk. Karena baik dan buruk, ganteng dan jelek, kaya dan miskin itu adalah hanya tentang perbuatan jasad. Tadi semua. Ingat itu. Tasawuf tidak lagi melihat perbuatan jasad. Tasawuf yang dilihat adalah hanya melihat perbuatan ruh. Dan Allah sudah mengatakan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah sudah mengatakan, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka Allah sudah meniupkan ruhnya. Tuh, berarti kalau begitu, manusia itu sudah mulia dari sejak awal. Maka itulah Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Maka itu tadi seluruh manusia ini sebetulnya sudah punya karomah. Ingat itu. Yang jahat pun punya karomah. Karena karomah itu adalah apa namanya? Kemuliaan. Jadi karomah itu adalah terhormat. Allah sudah hormati. Maka kenapa kata Abah? Kalau Abah nyuruh kepada si engkau Indoraya itu Al-Mukarram, Beng-eng. Abah kalau nelpon Al-Mukarram, Beng-eng. Karena kita kalau seandainya ingin menjadi kekasih Allah, harus memandang sebagaimana Allah memandang mereka. Allah sudah menggunakan lamnya, lam taukid. Bayangkan di situ. Maka lakod adalah fi'il madi. Sebenarnya kalau kita artikan secara tasawuf, nah disinilah kadang-kadang memang berbenturan tasawuf dengan fikih. Terkadang. Kalau fikih lempeng. Begitu. Makanya tadi membahas neraka, fikih itu ya kayak begitu artinya. Membahas surga ya kayak begitu kalau fikih. Maka disinilah Imam Ghazali menyarankan seharusnya syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Tadi semua. Ya. Karena Allah sudah mengatakan walakod, lakod, lamnya itu adalah lam taukid.
apalagi karomna tadi semua. Maka disinilah orang kalau Abah lihat tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Maaf, maka Abah tidak menemukan wali dari kalangan pondok pesantren sekarang. Kiai-kiai itu. Karena semuanya belum apa-apa udah sombong dari semua. Merasa mulia. Inilah kalau kita tidak berjalan menuju tasawuf, tidak akan pernah menemukan kemuliaan. Karena kita telah merendahkan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Maka itulah kenapa orang yang ingin sampai kepada Zulhijjah, yang Arafu dikenalkan oleh Allah dirinya. Di Muharram itu harus bebas dari penyakit kulit. Nggak memandang lagi manusia itu dari jasadnya. Nggak memandang lagi manusia itu dari baik dan buruk. Nggak memandang manusia itu. Tapi persoalannya pada saat kita membahas dari kitab fikih, maka manusia harus dipandang dari baik dan buruk. Nah ini pilihanmu, silakan. Tadi. Maka Allah sudah mengatakan karomna, yang taat adalah waliku. Yang maksiat juga waliku. Waliku yang ingin surga, silakan dia pilih. Itulah karomah, itu adalah kebebasan Allah untuk memilih kamu. Memilih neraka ya pilihanmu. Milih surga juga pilih. Kalau pengen agak panas-panas pantat, ya pilih neraka. Begitu. Wahai kekasihku. Maka bagi Allah senang saja kamu taat maupun maksiat. Sebetulnya. Kata siapa? Allah dari awal juga udah. Walaqad karomna bani Adam itu siapa? Seluruh manusia. Itulah tadi pada saat kita kajian tasawuf jangan dibenturkan dengan fikih. Kalau udah benturkan fikih maka ta'abah. Kenapa Jainuddin Al-Malibari itu tobat di penghujungnya. Menulis kitab Salalimul Fudola. Karena dia tobat menuliskan kitab Fathul Mu'in. Tadi semua bahkan dia dalam mimpinya sadarkan oleh gurunya yang sudah meninggal. Wahai Jainuddin Al-Malibari. Berhentilah kau menulis kitab fikih. Karena fikih mendekatkan engkau kepada neraka daripada ke surga. Tadi. Maka maaf, ini jangan dibenturkan. Makanya orang fikih sibuk ngurusin wudhu. Tapi tidak pernah menggunakan bagaimana. Yang disebut wudhu itu apa. Yang dia sibukkan bagaimana mencuci tangan. Tapi menjaga tangan dari mencuri tidak pernah diperhatikan. Tadi semua. Kadang-kadang orang fikih sibuk rokok makruh. Tapi giliran ngebohong yang haram dilabrak juga. Rokok makruh. Giliran uang bos dibadok juga. Nah inilah kadang-kadang maka kita harus gabungkan antara syariat dan hakikat. Maka mulut berkumur itu adalah kalam harus dijaga. Maka disitulah ada wudhu syariat, ada wudhu torikot, ada wudhu hakikat. Tadi semua. Bahkan kalau Pak mending-mending kata Imam Ghazali. Maka lebih baik menjaga wudhu hakikat daripada menjaga wudhu syariat. Karena intisari bagi Allah itu bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tapi apa yang ada di dalam hati. Maka inilah mungkin pertanyaan yang pertama juga kepada teman yang masih bertanya tentang jin. Apa itu jin, apa itu setan. Nih kalau seandainya dalam kajian fikih keluar. Kalau fikih itu kajiannya keluar. Kalau kajian tasawuf itu ke dalam. Tadi semua. Tasawuf itu objeknya diri sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu yang dilihat itu wafi anfusikum apala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak meneliti ikro kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Tadi. Dalam bahas Rasulullah juga apa namanya. Kata Allah apa wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Demikian juga laqad ja'akum rasul min anfusikum. Selalu ke dalam Allah itu nggak pernah nyuruh keluar. Tadi semua. Tetapi fikih selalu melihatnya keluar. Kadang-kadang ngukur-ngukur perbuatan orang. Tadi semua. Maka disinilah. Maka dari zaman ke zaman ini sulit dipertemukan fuqaha dengan hukama. Tadi semua. Bahkan para hukama lah jadi korbannya. Al-halal digantung. Gitu. Pansuri. Saya Siti Jenar. Nah inilah. Makanya
Kalau Abah saya itu siap digantung oleh kalian semua. Saya selalu tantang semua. Saya lebih takut pada Allah daripada tahu pada orang-orang yang selalu menghukumi manusia dari segi aspek fikih. Tadi semua. Ya. Nah inilah. Dan sekarang fikih sudah membuktikan ulama-ulama fuqaha itu. Hari ini kalau menurut Abah adalah kegagalan dari jalur yang kalian anggap mulia itu. Sekarang kata Abah juga Menteri Agama udah dibui, bukan lagi hat-trick. Tapi apalagi kalau udah 4 kali itu namanya apa? Kalau main bola masuk 3 gol kan hat-trick. Hah? Quad-trick. Nah sekarang udah quad-trick. Terus apa yang bisa kalian buktikan dengan hujah kalian itu? Apakah cukup dengan kalian berpikir itu mondar-mandir umroh ke Mekah itu menjaga akhlak kalian? Tadi semua. Yang jelas rakyat Indonesia karena terlalu banyaknya orang umroh buang-buang duit ke sono. Akhirnya Indonesia jadi korban judi online. Maka hari ini tidak ada lagi alasan kalau menurut Abah. Tidak lagi, bukan coba-coba lagi. Sudah terbukti gagal. Cara agama yang hanya melihat fikih itu gagal. Karena yang harusnya dibangun dari awal pun adalah bukan jasadnya tapi jiwanya. Maka Abah selalu ingatkan Pak Prabowo, ngapain kasih makan gratis? Kalau jiwanya nggak diurus, tetap saja dia tenaga yang digunakan di makanan bergizi itu justru digunakan untuk bersetan. Harusnya adalah sekarang ini adalah bagaimana membangun jiwa manusia. Membangunkan tidur manusia. Karena sudah kita melihatlah tadi semua. Melihat bagaimana perdebatan ulama dari zaman ke zaman. Antara fuqaha dan hukama. Tadi. Antara ahli syariat dan ahli hakikat. Tapi hari ini. Tapi walaupun begitu Abah katakan inilah sebentar lagi kemenangan hakikat. Abah kasih tahu. Kalian lihat di Facebook sekarang banyak ngomong syariat ngomong hakikat. Di YouTube ngelihat ngomong syariat hakikat. Yang sekarang banyak ulama bicara hakikat apa syariat? Hakikat. Karena apa yang sudah dibawa oleh Syekh Subakir itu kegagalan sudah. Tadi semua. Maka inilah sekarang Sabdo Palon menagih janji bahasanya. Ulama Nusantara yang sudah berbudi menagih janji. Karena ternyata masyarakat bukannya tambah benar tapi tambah rusak. Inilah kenyataan. Tadi semua bertorikot tapi malah saling bermusuhan. Ada tanbih saling bermusuhan, saling menjelekan, perpecahan. Kalau torikotnya aja begitu, apalagi syariat. Maka mari kita lihat ya dengan kacamata yang bening menurut hati. Dan Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam. Itu lamnya lam taukid itu. Lakodnya itu udah pil mahdi itu, coba. Udah taukid pil mahdi lagi. Sesungguhnya semua manusia ini adalah udah dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita rubah cara paradigmanya sekarang. Kalau sudah gagal secara fikih, lah tadi semua tadi. Fikih si fikih tadi semua kadang-kadang zakat tadi bayar juga. Nah inilah yang kita saksikan. Kenapa manusia terjerumus kepada kemiskinan? Karena zakat tidak dikeluarkan. Tadi. Inilah persoalan. Maka kata Abah sekarang ini hari ini. Nggak usah banyak bacot lagi lah. Dengan ngomongin fikih. Kenyataan udah gagal kok. Hukum main labrak saja semua. Kenapa? Karena selama nggak ada benteng. Nah inilah. Maka kenapa benteng itu penting. Maka la ilaha illallah itu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Kata Allah, "Waman dakhala hisni." Siapa yang masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi. Dia akan aman dari siksaku. Maka orang yang sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, maka dia akan terjaga sesungguhnya. Maka yang paling penting itu bukan beri makan supaya manusia itu sehat. Buat apa sehat badannya, tapi akalnya sakit. Buat apa badannya cangker, tetapi jiwanya kerdil. Tenaga itu hanya untuk korupsi. Nah inilah yang harus dirubah hari ini. Karena kegagalannya sudah nyata.
tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya kalau Menteri Agama yang dianggap orang adalah harusnya menjadikan uswah, tapi justru sudah 4. Keluar apa namanya? Kuatrik. Sebentar lagi, kalau 5 apa? 5. Hat-trick. Hat-trick 3, kuatrik 4, 5. Kalau kata Abah masih sistemnya semacam ini. Orang suruh ngurusin aspal aja, digelong aspalnya, sekarang ngurusin makanan, ya udah keracunan. Karena aspal bisa dikorupsi, ya paling-paling mobil ngegejrung. Tapi giliran makanan diserahkan pada manusia, ya sudah. Targetnya 20.000 sampai kepada siswanya tinggal seceng. Itu jangan-jangan juga makanan dari pasar itu. Yang sudah ditumpuk di pasar induk. Inilah yang harus dipahami hari ini. Makanya marilah kembali kepada pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya. Dan kalau menurut Abah, dunia ini adalah sudah rumah sakit jiwa. Itulah kenapa manusia disebut nafsun. Nafs. Tadi semua. Karena ini adalah jiwa. Makanya tadi nggak ada penyakit rumah sakit ruh. Yang ada rumah sakit jiwa. Tadi. Maka bedakan antara ruh dan jiwa. Maka orang yang bertasawuf itu sudah dikembalikan pada ruh. Maka sholatnya sholat ruh. Dikirnya dikir ruh. Tadi. Berarti siapa dia yang bisa sholat ruh dan dikir ruh? Tadi. Bukan lagi yang aku 4, aku 3-nya sudah dilepas. Tadi. Bukan pada syariat aku 4-nya. Bukan pada torekat aku 3-nya, tapi sudah pada hakikat aku 2-nya. Ruh. Dan ruh selalu memandang Allah itu secara yang dia lihat hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Maka disitulah Allah mengatakan pada saat Allah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruh, aku tiupkan ruhku. Jadi secara tasawuf, kenapa orang tasawuf itu memandang ruh baik pada anjing, pada babi, pada apapun? Karena itulah cara selamat memandang. Maka tadi kata Abah di dalam kitab Pihi Mapihinya dia Jalaluddin Rumi, syarat seorang aulia itu pada saat engkau sudah memandang seluruh makhluk ini mulia. Maka tadi di bulan Muharram Ayub harus bebas dari kulit. Jangan lagi ini Hindu, ini Kristen, ini tidak ada. Kau lihat ruhnya, bodoh amat cangkangnya. Lakum dinukum, itu urusan masing. Tapi kau jangan terjebak. Tadi. Maka tasawuf selalu memandang antara baik dan buruk. Bukan baik pada baiknya, bukan pada buruknya. Tapi melihat pemberi baik dan pemberi buruk. Bukan taatnya, bukan maksiatnya. Tapi pemberi taat dan pemberi maksiat. Itulah ruh. Kalau sudah pandang ke situ, ruh. Maka inilah yang harus dipahami. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang sedikit. Ada tadi pertanyaan pada Abah tentang jin, setan. Dan sebetulnya Abah sudah bahas tadi semua. Jadi sebetulnya secara tasawuf, tasawuf itu tidak memandang. Silakan jin ada di luar. Tetapi yang selalu pandang tasawuf itu jin, itu adalah tentang sikap diri kita yang licik. Berpikir licik itu sikap jin. Maka orang tua dulu selalu berkata kepada, kalau makhluk yang paling licik itu bangsa jin. Sebager-bagerna bangsa jin, sabangor-bangorna bangsa jelem. Jin itu licik. Nah, apa itu setan? Setan juga kembalikan pada diri. Maka kalau seandainya pada saat pandangan menurut Al-Quran, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Ya, kita lihat dari pandangan menurut lugawi, menurut pandangan bahasa, dan pada itulah juga harus pandang. Maka kita ini kalau memandang sesuatu itu, cek naon tadi makolnya itu ada makolah naon iya teh gitu loh. Jangan bahasan hakikat dibahas pakai syariat, ya udah nggak ketemu komandan, nggak ketemu tadi. Kalau bahasan ruh adalah hanya satu, pandangannya kepada Allah. Kalau pandangan tubuh ya iya, disitulah orang syariat itu lelah sesungguhnya karena banyak aturan. Padahal kalau dinafikan
diri yang dohir ini. La, kembalikan semuanya. Sebenarnya kamu udah, akhirnya manusia ini dari zaman ke zaman terjebak pada tubuhnya sendiri. Jadi dalam pandangan Al-Quran, setan itu dua. Jadi ada dua ulama kalau Abah lihat antara Imam Subki dan juga ada Imam Syafi'iyah itu siapa itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami kata setan itu dari kata satona. Itu asli, ada nunnya. Nun asli, setan satona. Jadi satona bisa dikatakan baudah. Orang yang menjauh dari Allah itu setan. Secara lugawi, secara bahasa. Tadi semua. Satona. Tapi kalau menurut Imam Mawardi, itu nun di situ adalah tambahan bukan asli. Makanya setan itu sato. Nah, ini kan menarik ini. Yang bilang satu adalah asli, satona. Yang bilang keduanya lagi adalah ada yang kata sato. Ada sato itu artinya adalah kalau seandainya satona dari kata bauda artinya jauh, menjauh dari Allah disebut setan. Tadi. Jadi perbuatan yang menjauh itu tadi. Sebetulnya begini bahasanya barangkali kalau dipakai ilmu fisika. Seperti Newton. Newton mengatakan tidak ada gelap, yang ada tidak ada cahaya. Nah, orang yang menjauhi Allah, Allahu nur, seolah-olah Allah itu nur. Berarti orang yang menjauhi cahaya disebut setan. Maka tadi kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumat ilan. Berarti mendekat pada cahaya disebut malaikat. Awas tuh kucing tuh. Waduh, ngencingin tempat nasi itu. Ini kucing ini kurang ajar bener yang hitam ini. Ya. Tadi. Tidak ada gelap yang ada tidak ada cahaya. Tidak ada bodoh yang ada tidak ada Tidak ada mati yang ada tidak ada hidup. Tadi semua. Tidak ada dingin yang ada ketiadaan maka hukum dingin nggak ada hukumnya. Maka kalau hukum panas ada Kelvin, Fahrenheit, Celsius itu berdasarkan ukuran panas. Newton itu ukuran cahaya, gelap nggak ada hukumnya. Maka boleh diartikan secara fisika orang yang menjauh dari cahaya itu disebut satona adalah bauda, menjauh dari Allah, menjauh dari cahaya. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Jadi yang disebut kafir itu adalah sama tadi, makanya kata Allah pada saat aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Tuh, makanya sombong itu termasuk juga tadi aba wastakbaro wa kana minal kafirin, berarti orang yang tertutup itulah yang disebut dengan setan. Maka disinilah antara Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah setan dari kata satona, nunnya nun asli. Imam Mawardi mengadakan nunnya nun bukan asli tapi bawaan. Dia mengatakan setan itu dari kata sato, ya. Artinya sato itu hangus dan terbakar. Artinya apa? Begitu dia keluar dari orbit Allah, dia akan hangus dan terbakar. Maka sesungguhnya banyak manusia yang sekarang berada pada persoalan itu sesungguhnya sedang menjauh dari Allah. Nah, dalam definisi fikih dan definisi tasawuf beda dekat dan jauh. Karena fikih itu berbicara ruang dan waktu. Sementara Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka di sini terjebaknya saudara kita yang Wahabi. Allah sering katakan atas, selalu atas itu adalah seperti atasnya pada isim makan, isim zaman. Bukan. Yadullahi fauqa aydihim. Yadullah, tangan Allah. Tuh. Padahal yadullah di situ adalah merupakan diartikan kekuasaan Allah. Ar-Rahman
ala arsistawa. Ar-Rahman itu ada ala itu di atas. Di atas itu bukan di atas, lawannya di bawah. Itulah kenapa kata Abah, persoalan manusia sekarang tauhid. Maka istilah dekat dengan Allah itu bukan berarti si Anang mendekat ke Cece. Dekat menurut Allah itu bukan kamu datang ke Abah ke sini mendekat, bukan. Pada saat panahnya dirimu melihat Abah dan melihat dirimu yang ada tajalinya Allah, itu dekat. Nah disinilah maka kata Abah, berantemnya para fuqaha dan para ini juga karena akibat ta'rif tadi semua. Maka disinilah persoalan tadi semua. Apalagi kata Abah juga, ulama-ulama dulu nggak ngerti hukum Mendel, nggak ngerti hukum Pascal, nggak ngerti hukum tarik-menarik, sentrifugal, sentripetal. Nah itulah maka kata Abah, sehebat-hebatnya Ghazali nggak bisa hujahnya murni dipakai saat ini. Nah, apalagi yang berkaitan dengan ruh. Nah sekarang pernyataan mereka bahwa ternyata kolbu itu hati, ternyata sekarang jantung. Karena sekarang jelas jantunglah yang mengeluarkan, menghembuskan napas. Duk, dek, duk, dek, duk, dek. Itu kan, maka sama tentang tafsir. 5 tafsir itu gagal menafsirkan surat An-Nisa ayat 1. Tadi semua. Gagal menafsirkan ayat yang 1 itu. Umatan wahidah itu diartikan adalah sebagai Adam dan Hawa pasangan. Padahal itu stem cell. Itu adalah zigot yang menjadi embrio memecah. Kan sekarang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nggak bisa menolak karena sekarang sudah ilmiah. Itulah maka dikatakan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka tadi kata Abah juga, jangan sok pikirlah, jangan sok aturan tadi. Tafsiranmu tentang kehidupan ini akan berbeda. Wong sekarang zaman Nabi Sulaiman bicara aja pakai apa? Telepati. Kesini mulai hilang telepati. Manusia bicara dengan morse. Bicara dengan apa? Terus ke sini telegram. Bicara dengan apa lagi? Dengan pager. Sekarang sudah video call. Nah itulah ayat-ayat kauniyah tidak mendukung mereka untuk memahami kehidupan ini dengan baik. Maka jangan terus berpegang kepada mereka benar pada zamannya sesuai ayat kauniyah. Pandangan mereka lah yang terbaik saat itu. Tapi tidak saat ini. Pahami itu. Maaf, contoh. Allah berfirman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saat itu ya nurut saja. Akhirnya muncullah kitab Dardir dan lain sebagainya. Sehingga bahkan di situ makulat kepada Allah, Nabi Muhammad kalangit dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ilmu arkeologi muncul, ilmu filologi muncul. Bahkan maaf, sekarang ini ada Quran, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571. Di Birmingham ada Quran yang sudah ada tahun 560. 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah disinilah kalian harus paham tentang bagaimana tarikh menjelaskan. Ilmu filologi menjelaskan. Karena Abah sekarang sudah clear kepada Abah. Yang membawa hakikat Quran itu Nur Muhammad. Maka tadi yang membawa dari mulai Adam disebut Rasul itu ada pada Adam. Disebut Muhammad. Quran yang turun disebut dengan suhuf. Yang membawa Muhammad. Tetap Muhammad. Rasulullah itu Muhammad. Ingat itu. Maka kata Abah. Agama ini satu. Rasul juga satu. Allah juga satu. Nah yang disebut Rasul itulah Muhammad. Maka jangan aneh. Kalau di dalam Quran itu ada 3.000 Injil. Ada 1.600 Taurat. Ada 800 Jabur. Nah sisanya adalah suhuf yang betul-betul murni pada Al-Quran. Maka kata Abah, Al-Quran itu suratul Fatihah.
Karena suratul Fatihah itu tidak ada pada Jabur, tidak ada pada Toret, tidak ada pada ini, tidak ada pada Suhuf. Itulah Nabi Muhammad itu penyempur. Maka tadi al-yauma akmaltu, disitulah Quran itu penyempur. Ahmad bin Abdullah itu adalah penutup daripada Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasuluh. Maka tabah Muhammad itu adalah presiden. Adapun nabinya adalah orang yang menjabat presiden. Berarti ayat Allah itu dari awal pun lewat Muhammad yang turun kepada setiap nabi tadi semua. Maka itulah Al-Quran penggabungan seluruhnya. Nah, ini harus dipahami. Maka jangan aneh nanti, bahkan mungkin Abah tidak akan bukakan sekarang. Karena sekarang pun Adam sebagai manusia pertama ditolak, udah ribut orang. Tapi dunia arkeologi membuktikan ternyata Adam bukan manusia pertama. Tadi semua. Nah inilah orang-orang sekarang. Maka Abah, kalian nanti barangkali masih muda nih. Kalian nih siap-siap. Gitu nanti itu. Abah kasih tahu dari sekarang. Biar supaya nanti nggak gitu kan tadi. Nanti akan banyak gitu. Karena sekarang oleh Allah didohirkan dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kata Allah tadi. Dalam Al-Quran kata Allah. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'ah. Innallaha alimun tuh. Itulah kata Nabi. Al-Islamu ilmiyun. Ilmiah wa amaliyun. Dan perbuatan. Islam itu perbuatan. Bukan teori. Sekarang Islam menjadi resep mas. Haji resep. Tutup. Haji resep. Tutup. Ngomongin bab sedekah. Tutup. Jadi agama resep. Tadi semua. Tadi tidak pernah memasak. Tadi. Surga. Tapi dia berdiri di kapling surga. Tidak pernah berjalan menjadi orang yang menjadi sifat akhlak ahli surga. Penyayang, pemaaf, memaafkan, memberi, mengasihi, menolong, membantu, memandang semuanya karomna Bani Adam. Aplir, Hindu. Tadi semua. Inilah. Hari ini Islam sedang menerima pembayaran. Menjadi sesuatu yang sekarang malah kata Abah. Tadi menjadi jongos. Tadi semua. Ya. Karena sikap kita yang salah. Tadi semua. Ya. Bahkan sejak perang salib kata Abah, Islam itu sudah bubar. Semua. Mana? Dulu Ibnu Sina sudah menemukan ilmu yang luar biasa. Dulu sebut ulama itu ngerti ilmu alam. Menciptakan antropolog, kedokteran Ibnu Sina. Matematika, aljabar. Syekh Botani, ahli pertanian. Ibnu Rus, ahli palak. Sekarang gue ngaji kitab, ilmu nahwu sorof. Kiai. Kulit kia dinakai alias bedug. Maka imannya itu kepada bedug aja. Maka ingin buru-buru, ingin haji supaya kiai haji. Hajinya dapat sisana korgronyo lagi. Jadi bedug dipanggil. Makanya di Jepang itu ada kiai Kiai Selamat, Kiai Langgeng. Kiai Selamat itu kira-kira orang apa munding? Tadi. Udah senang banget orang sekarang disebut Kiai Haji. Kalau Abah nggak mau, mendingan disebut orang tolol. Tadi semua. Tadi semua. Dipanggil bedug yang datang ke Mekah aja udah seneng. Kan kiainya kulit kia dinakai. Kia itu apa? Kebo. Nah inilah padahal gelar hajinya dikasih si senokor gro. Makanya lihat, nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Usman, Haji Ali, Haji Syafi'i, Haji Maliki. Ini senang banget dipanggil Kiai Haji. Marah. Nama saya di depan Kiai Haji. Waduh, bedug lu. Semua. Tapi perbuatannya. Maka disinilah manusia ini senang dengan package.
packaging sekarang. Ini harus dirubah. Kalau nggak dirubah, kapan kita mau bangkit? Tadi semua. Kalau nggak ada perubahan, kita tidak akan bisa bangkit. Inilah maka kata Nabi. Maka kita harus bangkit. Jadi balik lagi tadi. Jadi satona itu adalah ada makna bauda. Bauda itu jauh. Karena sekarang ini sadar nggak sadar ngaku kiai tapi setan. Maka tadi setiap ada bahasa kata Imam Ghazali. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu. Berarti kita itu itulah yang paling selamat itu betul kata Allah walaqad karramna bani. Allah udah kata Ibnu Arabi, bahkan kata Jalud al-Albani kita pihi udah kalau kamu ingin jadi aulia Allah pandang seluruh manusia itu adalah kekasih Allah. Coba sekarang kamu kalau berhadapan dengan orang kekasih Allah, apa yang akan kamu lakukan pada orang itu? Husnud, hormat dia karena melihat Allah. Karena prakteknya memang di kehidupan ini hanya tentang jalal Allah, kohar Allah, jamal Allah, kamal. Orang yang berbuat baik, yang penyayang, yang indah itu hanya menunjukkan kamal dan jamal Allah. Orang yang maksiat, orang yang karang, orang yang rampok, orang yang jadi Ambon debt kolektor itu hanya ingin menunjukkan jalal dan kohar. Tuh, makanya tasawuf itu sempurna. Maka kata Allah, semuanya aku muliakan. Karomna bani, itulah kemunakan kata lakon, lamnya, lam taukid. Kodnya adalah fi'il madi. Karena Allah sebenar-benarnya, gitu seolah kayak begitu. Tadi sesungguh-sungguhnya. Nah, itu lakon karomna. Berarti semua manusia ini di dunia ini adalah sudah dilengkapi dengan karomah. Ini karomah itu udah diartikan salah lagi karomah. Wong semuanya sudah mendapatkan lakon karomna bani Adam. Tadi semua. Ayo. Nggak usah lagi pandang. Maka tadi Ayub bebas dari penyakit kulit. Nggak usah lagi kau pandang agama. Agama urusan dia. Lakum dinukum. Walana amaluna walakum ama. Lebih baik ayo. Lakukan amaliyah yang datang dari kesucian hati. Berlomba-lombalah. Pastabikul khairat. Menunjukkan tahollaku biahlakil. Daripada sibuk. Saling menuduh. Kamu kafir. Kamu murtad. Kamu ini. Kamu itu.